Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih penting kita khusyuk dalam sholat. Ada sebagian orang yang curhat kepada saya, misalkan dia tidak menemukan ketenangan, kedamaian dalam sholat. Ya, dia tidak bisa healing dalam sholatnya, dia tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, ada aja pikirannya kemana-mana. Ya, bahkan ya dalam sebuah penelitian kan memang disebutkan bahwa pikiran kita itu bisa ribuan kali dalam 1 menit, ribuan pikiran bisa masuk ke dalam pikiran kita. Jadi ketika sholat itu bisa kemana-mana kepala kita, otak kita, pikiran kita. Nah, selain itu juga ada, ya kan jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mestinya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, mencegah kejahatan, mencegah keburukan dan lain sebagainya. Tapi banyak kita saksikan orang-orang yang rajin sholatnya tapi juga rajin berbuat buruknya atau berbuat jahatnya. Atau bahkan kita saksikan misalkan ya para koruptor gitu, ya sebagian besar mereka ya kita lihat juga melakukan sholat gitu, tapi sholatnya tidak berdampak apa-apa. Nah, disinilah letaknya pentingnya sholat khusyuk. Nah, kita akan bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz dan juga Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustadz Mukhlisin, Ustadz Hasan. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, saya mau ke Ustadz Hasan dulu nih. Nah, kita kan dalam sholat itu bisa curhat, bisa menuangkan kegundahan kita, kegalauan kita dalam sholat. Ya, sholat itu media seorang mukmin untuk healing lah kira-kira. Itu gimana Ustadz Hasan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rifki, pertanyaannya luar biasa. Memang ya, kita setiap hari itu tidak lepas dari sholat. Tetapi pertanyaannya adalah sholat kita apakah berdampak apa enggak. Tadi dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Para koruptor yang di sana itu juga sholat. Para penjahat, ya termasuk diri kita itu sholat. Tapi apakah sholatnya itu menjadikan dampak positif bagi kita atau enggak? Itu pertanyaannya. Tadi juga Mas Rifki mengatakan bahwa setiap hari, bahkan mungkin setiap menit, itu pikiran kita selalu melompat-lompat. Bahkan kalau dalam penelitian itu dikatakan ada 50.000 pikiran setiap harinya. Bayangkan kita habis mikirin kehidupan kita, pekerjaan, tiba-tiba langsung switch lagi mikirin media sosial, switch lagi mikiran tentang sholat dan sebagainya. Maka kalau sholat itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa fokus, tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan di dalam diri kita, maka sholat itu nggak punya dampak sama sekali. Maka di situ dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 24 dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Minta tolonglah, isti'anah itu maksudnya apa? Minta tolonglah dirimu kepada kesabaran dan juga sholat. Kenapa? Kenapa kita menjadikan sholat itu sebagai media healing? Kalau tadi Mas Rifki bilang media healing atau media pertolongan kepada Tuhan, selain juga sabar. Dijawab di situ wa innaha lakabiroh. Kabiroh itu maknanya itu sangat besar, ya kan? Walaupun dalam terjemahan Kemenak itu dimanakan sebagai sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena tadi Mas Rifki, pikiran yang tidak bisa khusyuk, pikiran yang tidak bisa fokus, itu kan sangat terganggu. Nah, orang yang masih asik dengan pikiran yang sangat terganggu, atau bahasa sekarang mungkin orang yang masih kokoh egonya, itu terhubung dengan Tuhan itu sangat berat. Karena dirinya itu dikuasai sebenarnya. Dia kuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh desires-nya, ya keinginan-keinginan, dikuasai oleh ambisi untuk menumpuk harta bagi para koruptor dan sebagainya. Nah, terhubung dengan yang maha akbar, terhubung dengan yang maha besar, sementara dia sudah mengecilkan dirinya dalam sebuah ego tertentu gitu, itu sangat berat. Makanya bagaimana kita bisa terhubung dengan yang maha besar, Allahu Akbar. Makanya ketika kita sholat Allahu Akbar, sebenarnya melepaskan kemelekatan dari yang kecil-kecil yang sehari-hari kita tumpuk di dalam diri kita. Maka di situ dikatakan wa innaha lakabiroh.
Sesungguhnya sholat bagi orang yang masih kokoh egonya, masih ribet dengan pikiran-pikiran yang tidak tenang itu sangat berat. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang bisa khusyuk. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di pelatihan sholat khusyuk kan. Bagaimana kita bisa khusyuk? Khusyuk secara gerakan, khusyuk secara pikiran, dan khusyuk menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Itu yang paling penting Mas Rifki. Sehingga sholat kita bisa menjadi mode healing bagi kita, menjadi mode keterhubungan antara hamba dengan Tuhannya. Bahkan kalau para sufi mengatakan sholat adalah perjumpaan dengan sang kekasih kita. Itu dulu Mas Rifki, mungkin kita bisa dieksplor ya Pak Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Hasan, luar biasa ya. Ya memang kita akan mengadakan pelatihan sholat khusyuk, ya nanti kita akan ya bisa di-spill di Instagram kita atau di media sosial kita, dan bahkan kita akan menyebarkan flyernya. Ya nantikan terus pelatihan yang akan kita buat ini. Nah, saya mau ke Ustadz Mukhlisin nih. Ya tadi apa yang dikatakan Ustadz Hasan kan, ya kita sholat itu harusnya bukan cuma fisiknya saja, tapi juga hati kita hadir, pikiran kita hadir, dan bahkan ya perjumpaan kita dengan kekasih. Gimana sih kalau kita mau ketemu kekasih kan, ya harus mandi dulu apa segala macam, pokoknya yang terbaik lah kita hadirkan gitu kalau mau ketemu kekasih kita. Nah, kebanyakan dari kita kan ya sholatnya cuma fisik gitu, ya paling tidak saya lah, ya cuma fisiknya aja, menggugurkan kewajibannya saja gitu. Sholat belum jadi kebutuhan. Nah, dalam sholat khusyuk ini kan ya dengan kita ingin berjumpa kekasih, dengan ya Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh sholat Allah. Nah, bagaimana kita menciptakan sholat itu sebagai kebutuhan, jadi kita bisa sholat dengan khusyuk gitu Pak Ustadz. Terima kasih Mas Rifki. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan betapa pentingnya sholat dalam kondisi khusyuk ya, menghadirkan diri kita secara total, baik secara fisik, secara pikiran maupun secara hati. Sehingga pesan Allah untuk memerintahkan kita sholat itu buahnya kita bisa capai. Allah itu kan memerintahkan sholat dua hal ya. Dalam surat 20, surat Toha ayat 14, wa aqimis sholat li dzikri, ya ditegakkan sholat untuk mengingatku. Mengingat Allah itu kalau nggak kenal Allah repot. Mengingat Allah itu berarti dari takbir sampai salam harus nyambung sama Allah, tidak terdistrak oleh tadi pikiran yang 50.000 dalam sehari itu. Karena seringkali kita sholat Allahu Akbar yang muncul bukan ingatan akan Allah, tetapi kemudian ingatan akan kemelekatan kita yang sebelumnya sudah ada sebelum kita sholat. Padahal ciri sholat itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat kalau nggak nyambung malah lupa, jatuhnya sholatnya malah celaka, bukan kebaikan. Oleh karena ini penting, dan output kedua sholat yang tadi kan secara vertikal, secara horizontal ya surat Al-Kabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Artinya apa? Kalau sholat seseorang hadir, kita nyambung secara fisik, secara bacaan, secara pikiran, secara rasa dan hati sama Allah, pasti setelah sholat salamnya, setelah sholat orangnya bisa punya energi positif kan, untuk mencegah pelaku dari orang yang sholat tadi dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itulah kenapa sholat ini luar biasa sesungguhnya. Bahkan Rasulullah itu yang ditunggu-tunggu adalah waju'ilat qurratu aini fis sholat. Yang saya paling nanti-nantikan itu saat sholat. Makanya sekarang trennya apa sih? Ini hidup kamu aktivitasnya nunggu waktu sholat gitu. Habis sholat subuh kerja ngapain? Nunggu waktu sholat zuhur. Habis itu kerja lagi nunggu waktu sholat asar. Itulah kan penerjemahan bebas kata Nabi, yang saya tunggu-tunggu adalah momen ketika saya sholat. Karena apa? Sholat itu kata At-Tusi dalam Al-Luma'nya saat liqa, saat berjumpa. Berjumpa sama siapa? Kalau berjumpa sama Allahnya bukan sang zat, sang kekasih, ya sholatnya gugur kewajiban. Tapi kalau Allahnya sudah kita hadirkan, kita kenal Allah, sholat itu betul-betul persiapannya seperti banyak dalam tradisi sufi. 1 jam sebelumnya sudah mandi, ya, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian dia berdiri betul-betul total, tidak mikirin yang lain, baru kemudian ada pra khusyuk. Jadi khusyuk itu ditentukan juga pranya, wudhunya juga khusyuk.
fisiknya juga khusyuk, nanti bacaannya juga khusyuk, pikirannya khusyuk, hatinya khusyuk, sehingga nanti output dari tujuan sholat mengingat Allah sama mencegah perbuatan keji dan mungkar menjadi penting. Bahkan Rasulullah mengatakan as-sholatu nurun, sholat itu bisa mencahayai orang yang sholat. Artinya apa? Mencahayai dalam makna, dalam kehidupan dunia dia bisa hidupnya lurus, nggak akan korupsi, wong punya cahaya, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi cahaya ini maknanya nanti di akhirat, kata Rasulullah, di akhirat nanti orang yang sholat itu kayak punya semacam kelompok, wajahnya itu penuh cahaya, dan itu khas cahaya sholat, sehingga nanti dikelompokkan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Karena itulah betapa luar biasanya energi sholat, manfaat sholat inilah, maka kita akan mengadakan bersama-sama, belajar bersama untuk bagaimana sih mulai belajar apa itu sholat, kenapa sholat penting, bagaimana manfaat sholat, bagaimana tips sholat agar kita khusyuk, dan seterusnya. Insya Allah nanti bareng-bareng dengan Ustadz Hasan dan Ustadz-Ustadz yang lain kita akan mengadakan bareng-bareng pelatihan sholat khusyuk, agar khusyuk sholat bukan menjadi beban, tapi menjadi media healing kita, media qurratu ain, media kalau ada masalah ambil air wudhu, sholat selesai. Karena Allah telah menjanjikan tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, kalau ada problem, ada masalah, galau, ambil air wudhu, sholat, sabar dalam sholatnya, itu tumakninah, khusyuk, habis itu sholat. Insya Allah itu semua nanti kita akan dapatkan dan belajar bersama-sama. Kira-kira itu Mas Rifki. Luar biasa ya Ustadz, sholat itu dan apa tadi Ustadz sudah menyebutkan gitu ya, untuk jadi khusyuk itu bukan sesuatu yang taken for granted, bukan ada begitu aja, tapi khusyuk itu created, kita ciptakan kondisi khusyuk, artinya kita butuh persiapan untuk khusyuk itu. Nah, saat pelaksanaan juga bagaimana kehusyukannya. Nah, setelah kita sholat juga apa dampaknya bagi kita. Nah, itu yang akan kita kaji. Bahkan kita juga maknai nanti di dalam pelatihan ini wudhunya gimana, benar apa enggak wudhunya, apa makna wudhu, kenapa perlu persiapan wudhu, dan lain sebagainya. Nah, jadi semua itu akan kita bincangkan secara cukup komprehensif, secara lengkap, dan bahkan juga ada prakteknya nanti bagaimana kita sholat khusyuk. Karena kalau kita sholat khusyuk insya Allah, karena kan dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa amal yang pertama dihisap itu adalah sholat. Jadi kalau kita sholat khusyuk, wah nanti akan bercahaya kita di akhirat, dan tentu saja termasuk golongan-golongan yang bersama Rasulullah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa nanti di pelatihan sholat khusyuk yang akan diadakan oleh Tauhid Cinta. Ya, semoga kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa sharing bersama-sama, kita bisa praktekkan bersama-sama sholat khusyuk. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.